Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Salim Ma'ruf dengan NPM 2421020131 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem hukum Anglo. Sistem hukum Anglo atau yang lebih dikenal sebagai sistem hukum common law adalah sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang memiliki warisan hukum seperti Inggris, Amerika, Kanada, dan Australia. Konsep utama dalam sistem Anglo ini adalah sebagai berikut. Seperti common law, sistem ini berbasis pada presiden atau putusan hukum yang ada sebelumnya yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus hukum yang serupa. Artinya pengadilan mengandalkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya oleh hakim dalam kasus-kasus yang mirip. Keputusan ini membentuk hukum yang diterapkan oleh pengadilan. 2. Peran hakim. Dalam sistem hukum Anglo, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hukum. Hakim tidak hanya bertugas untuk menafsirkan undang-undang, tetapi juga menggabungkan prinsip hukum melalui putusan-putusan mereka yang menciptakan presiden. Ini berbeda dengan sistem hukum sipil atau civil law, di mana peran hakim lebih terbatas pada penerapan undang-undang yang sudah ada. 3. Sistem adversial. Dalam sistem ini pihak yang terlibat dalam suatu perkara, penuntut dan terdakwa, bertindak sebagai lawan yang saling beradu argumen. Di hadapan hakim bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak aktif dalam mencari bukti atau mengarahkan jalannya pemeriksaan. Pihak ini memiliki bukti yang lebih kuat atau argumen yang lebih meyakinkan akan menang. 4. Itu ada peran juri. Di beberapa negara dengan sistem hukum Anglo seperti di Amerika Serikat dan Inggris, juri atau sekelompok warga negara biasa memiliki peran untuk menilai fakta-fakta dalam suatu perkara. Memberikan keputusan mereka akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti yang disajikan. 5. Itu ada prinsip keadilan. Salah satu prinsip dasar dari sistem hukum ini adalah keadilan yang diperoleh melalui pemeriksaan yang adil dan transparan serta melalui penghormatan terhadap hak individu. Dalam hal ini perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia menjadi sangat penting. 6. Itu ada pemisahan kekuasaan. Dalam sistem hukum Anglo terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif membuat undang-undang, eksekutif pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif sebagai pengadil. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin adanya check and balance dalam pemerintahan. Kedua itu ada perkembangan sistem Anglo. Pertama tuh ada 1. Era Anglo hingga abad ke-11. Sebelum penaklukan Norman pada 1066, sistem hukum di Inggris didasarkan pada hukum adat atau customary law. Setiap wilayah memiliki hukum lokal yang diatur oleh bangsawan setempat. Hukum ini sangat terdesentralisasi dan tidak ada sistem hukum yang bersifat nasional. Kedua itu penaklukan Norman dan pembentukan common law abad ke-11 hingga ke-12. Setelah penaklukan Inggris oleh William sang penakluk 1066, terjadi penyatuan sistem hukum di seluruh Inggris. William penerusnya mulai menciptakan satu sistem hukum yang berlaku di seluruh kerajaan. Salah satu hasil penting adalah pembentukan Court of Common Pleas yang menggabungkan sistem hukum berbasis keputusan pengadilan case atau law. Sistem ini membentuk dasar dari common law, di mana keputusan pengadilan sebelumnya menjadi presiden bagi kasus-kasus berikutnya. Ketiga itu ada
pengembangan di abad pertengahan dari abad ke-12 hingga ke-15. Pada periode ini pengendali kerajaan semakin kuat dan menjadi lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa seperti sengketa Raja Henry II sangat berperan dengan pengembangan sistem hukum ini. Dengan memperkenalkan sistem pengadilan yang lebih terpusat terorganisir, pengadilan ini mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi common law seperti prinsip stare decisis, menjaga keputusan sebelumnya sebagai presiden. 4. Perkembangan selama abad ke-16 dan ke-17. Pada abad ke-16 dan ke-17, terutama selama masa pemerintahan Elizabeth I dan Jacob I, sistem hukum common law berkembang lebih jauh dengan pengenalan lebih banyak pengadilan dan perkembangan hukum pidana serta hukum perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahrian dengan NPM 2421020282 dari Fakultas Syariah dengan Prodi Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini saya ingin belajar menjelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental. Nah, langsung saja kepada materinya. Yang pertama itu adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental itu juga biasa disebut dengan sebutan civil law. Sistem hukum Eropa kontinental ini berkembang di negara-negara Eropa yang berawal atau bermula dari pada saat Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Justinus. Adapun hukum Eropa kontinental ini berdiri pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sistem hukum kontinental ini berkembang di banyak negara. Contohnya itu seperti negara Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, negara-negara Amerika Latin, Turki, dan beberapa negara Arab, serta Afrika Utara dan Madagaskar. Yang selanjutnya adalah menurut Muhammad Hadian Yunus Purba dan Hasim Purba mengatakan apabila prinsip utama pada common law adalah jurisprudensi atau tentang kebiasaan atau keputusan pengadilan, civil law ini mengacu kepada undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam sebuah kodifikasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Kodifikasi hukum tersebut merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum sebelum masa Kaisar Justinus. Kodifikasi ini biasa disebut dengan Corpus Juris Civilis. Menurut Irwansyah mengatakan, adapun sistem hukum Eropa kontinental ini atau civil law ini mempunyai karakteristik. Karakteristik sistem hukum ini adalah yang pertama adanya kodifikasi yang terus dikembangkan bersama dengan waktu sejak zaman Romawi kuno. Yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama. Yang ketiga adalah sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial ini maksudnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Ada juga menurut Deddy Sumardi mengatakan bahwa karakteristik utama yang menjadi dasar sistem civil law ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau melalui sistem kodifikasi.
Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan dari sistem hukum civil law ini adalah untuk membentuknya kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu hanya dapat diwujudkan kalau tindak-tindakan hukum manusia, baik itu dalam pergaulan ataupun berinteraksi kepada manusia lain, itu akan lebih teratur apabila menggunakan sistem secara tertulis atau peraturan hukum secara tertulis. Secara tertulis itu seperti undang-undang tersebut. Yang selanjutnya ini tentang hukum Eropa kontinental ini, ada hakim yang berfungsi dalamnya. Hakim itu hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Menurut Munir Fuadi mengatakan bahwa sistem hukum Eropa kontinental menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Jadi hakim ini berpatokan hanya berperan sebagai penafsir dari undang-undang tersebut. Dan sistem hukum tertingginya ini adalah undang-undang di sistem hukum Eropa kontinental ini. Selanjutnya, baiklah, meskipun sistem hukum Eropa kontinental ini atau civil law ini bersumber dari hukum yang tertulis atau undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dalam beberapa negara penganut sistem hukum ini, putusan-putusan juga kadang-kadang dijadikan sebagai rujukan sumber hukum, meskipun hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah ada dalam undang-undang. Perubahan dan perkembangan hukum dalam sistem civil law ini pada prinsipnya sangat bergantung kepada parlemen, ya. Hal ini yang kemudian menjadikan hukum yang ada pada negara-negara penganut sistem civil law tidak terlepas dari unsur politis yang kuat, meskipun juga menjadi lebih teoritis, koheren, dan terstruktur. Yang selanjutnya adalah perkembangan sistem hukum civil law. Ada beberapa perkembangan sistem hukum civil law ini, ada beberapa fase. Yang pertama itu adalah fase formasi hukum Romawi. Formasi hukum Romawi dimulai sejak berlakunya The 12 Tables atau Undang-Undang 12 Pasal pada tahun 450 sebelum Masehi. Yang kedua adalah fase kematangan hukum Romawi. Fase kematangan hukum Romawi ini terjadi sejak berlakunya Corpus Juris Civilis di abad 6 Masehi. Adapun Corpus Juris Civilis terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah institut, yang kedua sebuah risalah sistematis berupa buku ajar kecil yang dimaksudkan untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum. Yang kedua adalah diges, adanya bagian terpenting dari Corpus Juris Civilis. Yang ketiga, kode, merupakan aturan hukum termasuk maklumat dan keputusan mulai dari zaman Hadrin yang disusun secara kronologis dalam masing-masing judul. Yang terakhir adalah The Novel, kumpulan aturan yang dibuat oleh Justinian sendiri, dasarkan pada koleksi pribadi dan mulai disebarluaskan antara tahun 553 dan 544 Masehi. Selanjutnya yang ketiga adalah fase kebangkitan kembali. Hukum Romawi fase kebangkitan kembali terjadi sekitar abad ke-11 Masehi. Fase ini mulai berlakunya lagi Corpus Juris Civilis setelah sempat vakum sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi. Adapun diberlakukan kembali setidaknya karena ada dua alasan. Yang alasan pertama adalah adanya konsep Imperium Romawi atau Holy Roman Empire, di mana Justinian dianggap sebagai raja suci dengan Corpus Juris Civilis sebagai legislasi imperiumnya. Selanjutnya adalah pengakuan dari banyak ahli yang menyatakan bahwa Corpus Juris Civilis sebagai kitab hukum yang sangat berkualitas. Adapun fase yang keempat itu adalah fase resepsi hukum Romawi. Fase resepsi hukum Romawi dimulai sekitar abad
XFI Masehi sejak hukum Romawi khususnya jus komuni diberlakukan di seluruh penjuru Eropa. Yang kelima, adanya fase kodifikasi hukum. Fase kodifikasi hukum terjadi ketika dibuatnya berapa kodifikasi. Kodifikasi tadi itu adalah kumpulan kitab-kitab hukum yang terdahulu ya. Salah dikenal adalah Kode Napoleon di Perancis. Fase kodifikasi ini merupakan imbas dari aliran hukum alam yang membangkitkan semangat kodifikasi sebagai upaya untuk mempertahankan sejumlah peraturan dan prinsip yang konsisten secara logis. Selanjutnya yang terakhir adalah fase resepsi kodifikasi. Fase resepsi kodifikasi terjadi tidak lama setelah berlakunya Kode Napoleon di Perancis. Beberapa negara bahkan di benua lain mulai memperlakukan Kode Napoleon dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Baiklah, adapun ada juga fase kematangan hukum civil law ini. Civil law ini ada fase kematangannya terjadi pada saat mulai berlakunya kumpulan undang-undang yang sangat spektakuler di Romawi, yakni saat dimulainya civil law sebagai sebuah sistem hukum yang otonom, lahir dan berkembang di Eropa kontinental serta pengaruh kolonialisasi seperti penjajahan. Baiklah, yang terakhir, pembahasan terakhir adalah ada asas legalitas dalam civil law. Asas legalitas dalam civil law ini ada 4 asas. Yang pertama itu adanya peraturan perundang-undangan atau law. Yang kedua itu adalah retroactivity. Yang terakhir adalah lex certa dan analogi. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahrian dengan NPM 2421020282. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu adalah sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia ini pasti tidak terlepas dari sejarah ya, karena sejarah kita dulu tuh Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda. Nah, kenapa Indonesia ini jadi Indonesia ini masih menggunakan sistem hukum dari Belanda, karena yaitu tadi Indonesia adalah pernah menjadi negara jajahan atau kolonialisme, yang dimana positif di situ Indonesia menggunakan sistem hukum Belanda, yang dimana Belanda tersebut menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yaitu hukum dengan cara tertulis. Nah, hukum Indonesia ini secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu negara Belanda. Hampir semua hukum di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, hukum Indonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda. Tadi adalah sistem hukum Eropa kontinental yang merupakan hukum tertulis. Nah, Indonesia ini landasan hukum dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Di mana negara Indonesia sendiri itu adalah negara yang dasar hukumnya adalah konstitusi. Selanjutnya adalah adapun hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat
sejauh batas nasional negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya setelah mengalami penjajahan oleh negara Belanda, di mana Indonesia saat ini masih ikut menggunakan sistem hukum. Indonesia saat itu masih menggunakan sistem hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut, yakni sistem hukum Eropa kontinental. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat Indonesia, setelah itu terjadi perubahan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini. Awal sistem hukum yang terapkan itu hanya sistem hukum Eropa kontinental atau hukum civil law. Setelah itu, sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengalami perpaduan antara sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Jadi, sistem hukum Eropa kontinental ini sistem hukum yang menggunakan data atau secara tertulis seperti undang-undang. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan. Indonesia ini menggunakan sistem hukum seperti hukum Anglo-Saxon, itu hukum yang menggunakan cara kebiasaan atau tradisi terdahulu. Nah, sistem hukum Eropa kontinen yang pertama itu adalah yang dianut Indonesia adalah sistem hukum Eropa kontinental, lebih mengedepankan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik selain menjamin adanya kepastian hukum yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang. Selanjutnya itu Indonesia mengalami perubahan sistem hukum, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon yang menjadi perubahan hukum Indonesia. Nah, hukum Anglo-Saxon ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis, jalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Jadi, sistem hukum di Indonesia ini adalah sistem hukum yang unik menurut saya. Sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Adapun sistem hukum yang dianut pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada juga negara yang sistem hukumnya menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang sistem hukum di Indonesia menurut saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.